Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata terkait dengan kasus di KPK begitu ya. Kasus baru di KPK, pegawai diduga korupsi ya, uang ya sebesar 550 juta. Bayangkan begitu ya, begitu kacaunya ya, maling teriak maling begitu ya. Inginnya memberantas korupsi begitu, tapi di dalam sendiri begitu ya melakukan korupsi besar-besaran begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini ada oknum-oknum yang kemudian bobrok di situ begitu ya. Siapa? Ya kemana? Ya si Firly Bahuri begitu sebagai pimpinan KPK, kan begitu logikanya begitu. Jadi ini ditindak begitu kan. Kalau bisa ini dipecat begitu ya. Tidak ada kata ampun bagi mereka. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu ya. Tetapi kasihan sekali sepekan ini wah luar biasa begitu cacian-cacian ya, yang kemudian ada oknum-oknum yang dilakukan. Pasti ada kasus baru begitu kan. Semoga ini kan segera terwujud begitu ya, atau segera dibongkar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, setelah kasus pungli senilai 4 miliar di rutan KPK dan kasus pelecehan seksual ya, terungkap kasus baru yang melibatkan pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Kacau begitu ya. Bagaimana mau beradab ya, memberantas korupsi, sedangkan di internal ya, dapurnya sendiri melakukan korupsi berjamaah dan terang-terangan begitu ya. Ya sulit sekali ya mau dipercaya lagi begitu kan. Ya nanti pasti ada OTT lagi di situ begitu ya. Kalau yang menemukan Harun Masiku pasti ya kepercayaan publik masih mungkin kepada KPK masih ada begitu. Tapi kalau masih belum menemukan itu, saya rasa tidak begitu percaya terhadap lembaga anti rasuah itu begitu ya. Korupsi di negeri para maling, banyak penyakit ya yang terang menerang langsung jantung ya, otak dan paru-paru ya, pelan-pelan tapi pasti tinggal menunggu ajalnya aja begitu. Saking bobroknya KPK ya, netizen mengatakan seperti itu begitu. Rusak parah, nggak mikir kalau apa yang hidup cuma sementara, akhirat selamanya ya. Ternyata lembaganya kotor sekali, seyoganya begitu ya. Pak Firly mengundurkan diri, betul begitu kan ya. Kok ditambah masa jabatannya begitu. Ada kaitan apa mereka begitu kan? Jabatannya ditambah ya, di dalam KPK-nya semakin bobrok begitu ya. Ya herannya tidak ada malunya si Firly Bahuri, udah jelas-jelas anggotanya ya pada korupsi dan asusila, tapi tidak mau mengundurkan diri ya jadi ketua anggota ya, malah ditambah jabatannya begitu kan, aneh begitu ya. Ini sebenarnya sudah kita ketahui sebelumnya, KPK iri mengumumkannya. Informasi mengatakan bahwa hal yang lain juga selain diumumkan. Kita berharap KPK tidak menutupi yang lebih besar dengan membuka kasus ya pemotongan uang perjalanan ini. Pasti ada lagi di situ begitu. Kita lihat saja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sudah terbukti di sini begitu kan. Ini kan masih ditemukan, masih awal ditemukan. Coba bayangkan kalau ini ditemukan tidak ditemukan begitu ya. Terus kemudian ini yang ditemukan 550 juta. Bagaimana yang tidak ditemukan di situ begitu? Pasti menjalir begitu kan. Bisa saja nanti naik 1 miliar dan sebagainya begitu ya. Pegawainya dari partai apa, Min? Ya nggak ada partai di situ begitu ya. Lembaga anti rasuah sedang mempraktekkan korupsi ya. Lawakan macam apa ini? Ya bagaimana untuk dijadikan sebagai trust kepada masyarakat kalau ya bobroknya ini sudah ada di situ begitu ya. Terus apalagi yang bisa diharapkan dari lembaga anti rasuah ini? Ya tidak bisa diharapkan apa-apa kalau sudah seperti ini. Kacau begitu kan? Dengan cara memperbaiki orang-orang yang kemudian seperti Harun Masiku ditangkap, orang yang korupsi besar di situ ditangkap di situ, ya baru di situ begitu kan ya. Kepercayaan itu akan kembali lagi. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kasus baru di KPK, pegawai diduga korupsi dinas ya hingga 50 uang dinas sehingga 50 ya 550 juta. Bayangkan begitu kan ya. Uang dinas saja dikorupsi apalagi yang lain begitu. Bagaimana dengan anggaran-anggaran yang ada selama ini begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan setelah kasus pungli senilai 4 miliar di rutan KPK dalam kasus pelecehan seksual, ya terungkap kasus baru yang melibatkan pegawai lembaga anti rasuah itu, yakni dengan pegawai KPK yang melakukan korupsi dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Sekjen KPK Cahaya Harifa mengatakan dugaan korupsi ini dilakukan di lingkup kerja bidang administrasi, dilakukan oleh seorang pegawai KPK yang bertugas bagian tersebut. Tidak ya, tindak korupsi ini diketahui diungkapkan oleh atasan ya dari tim kerjanya. Belum disebutkan identitas pegawai KPK tersebut. Ya kita usut tuntas siapa mereka begitu ya.
Dengan keluhan adanya proses administrasi berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas ya perjalanan dinas, kata Cahaya dalam konferensi persnya. Bahkan atasan lalu melaporkan adanya dugaan fraud ya kepada Inspektorat Jenderal KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan perhitungan dugaan kerugian negara akibat ulah oknum tersebut ya. Bahkan perhitungan dugaan kerugian negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2022, kata Cahaya sebagai tindak lanjut. Pegawai KPK tersebut pun dilaporkan ke Kedeputian Penindakan secara paralel juga dilaporkan ke Dewas KPK untuk diusut pelanggaran etiknya. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum yang dimaksud telah dibebas tugaskan untuk mempermudah proses pemeriksaannya itu ya. Ya kita lihat saja nanti begitu kan, apakah prosesnya benar-benar dipecat atau tidak begitu kan. Karena sangat disayangkan sekali begitu kalau seumpama begitu ya. Katanya ada 15 orang begitu, katanya sih 15 orang yang melakukan hal itu begitu ya, dan sekarang masih dalam proses itu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa pimpinan KPK harus terlibat di situ begitu ya. Bagaimana penegakan hukum yang adil begitu ya, biar dipercaya lagi di masyarakat di situ begitu kan ya. Ya bagaimana mungkin kalau pimpinan KPK sendiri punya kasus begitu kan, terus apa yang mesti kita percaya begitu? Kalau seperti ini terus kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kita lihat saja bagaimana proses hukum yang ada begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya seperti itu begitu ya. Kalau tidak mau ya lebih baik si Firly Bahuri memundurkan diri saja begitu kan. Bahkan beberapa waktu terakhir ini KPK sedang disoroti karena kasus di internal. Mulai dari petugas rutan yang melecehkan istri tahanan hingga adanya pungli di rutan KPK yang nilainya 4 miliar. Bayangkan begitu, 4 miliar itu tidak sedikit, itu uang banyak begitu kan. Tetapi bagaimana sekarang, mari kawal terus ya bersama-sama di sini begitu sebagai rakyat jelata begitu ya. Masa penegak hukum lalu kemudian teriak maling teriak maling di dalamnya begitu kan, tidak etis begitu ya. Dalam artian bahwa kita ini masyarakat ini cinta kepada KPK begitu ya, dikritik habis-habisan seperti ini begitu. Biar apa? Biar masyarakat tahu bahwa siapa sih pemimpinnya ya, siapa yang bobrok di dalamnya kan pasti masyarakat akan tahu di situ. Maka bersama-sama mengawal ini semua. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini menarik begitu kan. Tapi jangan sampai ini sampai lolos begitu ya. Orang-orang di dalamnya mana tahu masyarakat begitu kalau ada lolos atau tidak begitu. Segera dipecat orang-orang itu yang memainkan itu. Yang namanya korupsi di berapapun rupiahnya begitu ya, itu adalah musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.